Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Azahra dari kelas 10 APL 2 Rombel A nomor absen 8 dari Sekolah SMK SMTI Bandar Lampung yang akan menjelaskan fungsi dan apa itu alat-alat lab. Yang pertama adalah labu ukur. Labu ukur adalah gelas laboratorium yang berbentuk seperti per, memiliki bagian bawah yang rata dan bundar dengan leher yang panjang. Labu ini digunakan biasanya untuk mengencerkan larutan atau membuat larutan. Cara memakai labu ukur adalah: yang pertama, siapkan semua bahan untuk dilarutkan, mulai dari zat, air, suling, hingga labu ukur. Yang kedua, setelah semua bahan siap, maka ambil labu tadi yang telah Anda siapkan sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Yang ketiga, masukkan zat yang ingin Anda encerkan ke dalam labu ukur yang telah Anda tinggalkan sebelumnya. Yang keempat, tambahkan air bersih atau air suling ke labu pengukur sampai air mencapai tanda batas di luar skala labu pengukur. Yang kelima, setelah itu campur larutan dengan mengocok labu ukur secara perlahan. Pastikan larutan dapat tercampur rata. Yang keenam, larutan telah berhasil digabungkan dan Anda bisa menggunakannya. Yang ketujuh, jika demikian, masukkan larutan yang dibuat sebelumnya ke tempat yang telah disesuaikan. Jangan lupa untuk menyimpannya di tempat yang tepat. Yang kedua adalah pipet tetes. Pipet adalah salah satu alat laboratorium yang umumnya digunakan. Pipet mempunyai ukuran yang kecil dan biasanya terbuat dari plastik atau kaca dengan ujung bawahnya meruncing, serta ujung atasnya ditutupi karet. Fungsi pipet tetes adalah untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Cara menggunakan pipet tetes. Pertama, bagian pola karet yang ada di atas pipet ini dipencet dan tahan, kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Saat pipet dimasukkan ke bola, karet dipencet lalu lepaskan dan angkat pipet dari cairan lalu pindahkan ke wadah lain. Untuk memindahkan ke dalam wadah lain, kita hanya perlu memencet kembali karet di bagian atas pipet secara perlahan. Pengambilan cairan ini sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pipet gondok. Pipet gondok atau yang dikenal sebagai pipet volume merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk melakukan pengujian biologi. Pipet diciptakan dalam berbagai macam jenis untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda. Tujuan atau fungsi pipet gondok adalah memindahkan suatu larutan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Cara menggunakan pipet gondok. Sebelum menggunakan pipet gondok atau bisa disebut juga sebagai pipet volume, kita harus memastikan pipetnya kering dan bersih. Kemudian sediakan bola isap yang baik dan pasangkan ke atas pipet. Coba ujung pipet ke bagian dalam bola isap sehingga pipet tidak mudah lepas dari bola isap. Yang keempat adalah buret. Buret adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume zat cair. Fungsi buret adalah untuk mengukur volume zat cair dengan tepat. Cara menggunakan buret. Yang pertama, tempatkan buret dengan benar. Yang kedua, pengisian larutan ke dalam buret. Yang ketiga, proses titrasi. Yang keempat, pembacaan volume, yaitu kita dapat mengetahui pengurangan pengurangan titrasi tadi. Yang kelima adalah neraca analitik. Neraca analitik adalah suatu timbangan digital yang digunakan untuk mengukur
massa suatu zat ataupun bahan kimia tertentu. Cara menggunakan neraca analitik ialah tempatkan kaca arloji pada tempat penimbangan dalam neraca analitik. Selanjutnya, tutup kaca penutup pada neraca analitik dan diamkan hingga didapatkan angka yang stabil. Selanjutnya, buka penutup kaca dan masukkan bahan kimia yang akan ditimbang pada kaca arloji dengan menggunakan spatula secara sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kelebihan bahan dalam pengukuran, karena lebih baik kita menambah daripada kita mengurangi bahan yang ada di kaca arloji. Tambahkan bahan hingga diperoleh massa yang kita inginkan. Jika sudah, maka tutup kembali kaca penutup dan diamkan beberapa saat hingga diperoleh massa yang stabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.